Kita mulai aja. Baik, kita awali kajian duha ini dengan bacakan Ummul Kitab Suratul Fatihah ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin sekalian, kaum muslimin jamaah taklim duha Masjid Al-Iman, semoga kita berada di majlis ini selalu dirahmati, diberkahi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi ini suasananya mendung. Kita berada di tanggal 3 Zulhijjah tahun 1443 Hijriah, di mana Zulhijjah ini punya keutamaan di mata Allah dan di mata Rasulnya, yaitu bulan yang dihormati, bulan yang diistimewakan. Bahkan dalam sebuah hadis, tidak ada hari-hari yang istimewa melainkan hari yang 10. Dan Nabi menjelaskan 10 hari itu adalah 10 pertama di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan 10 Zulhijjah ini dengan taklim pagi ini, di mana Allah pasti membedakan nilai pahalanya karena keistimewaan bulannya. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, keturunan dan juga umat beliau hingga akhir zaman. Kita lanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim karya Syekh Jabir Al-Jazairi, Allah yarham, yaitu bab tentang adab bertetamu. Ya. Islam ini agama yang mengajarkan tentang akhlak dan adab, etika. Dan disepakati oleh para ulama bahwa akhlak itu adalah buahnya keimanan, buahnya ibadah yang Allah syariatkan, baik itu sholatnya, puasa, kemudian zakat, dan juga ibadah haji. Kalau kita teliti dalil-dalilnya ini, ayat sholat dikaitkan dengan akhlak, ayat haji dikaitkan dengan akhlak, ayat tentang zakat dikaitkan dengan akhlak, ya. Begitu juga sholat dikaitkan dengan akhlak. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, dan seterusnya. Nah, termasuk dalam urusan kita bertamu ini ada adabnya. Seorang muslim meyakini kewajiban menghormati tamu. Wajib ini. Ini tamu datang ke rumah saya, wajib saya hormati. Dan menghargainya sesuai dengan yang diharapkan, karena Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari pembalasan, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ikramud duyuf. Dengan apa? Dengan sambutannya, dengan jamuannya, bahkan sikap yang menyenangkan bagi tamu yang datang ke rumah kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu. Ini dalam hadis lain. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari pembalasan, maka hendaklah memuliakan tamunya akan jamuannya. Karena kata jaizah ini asing di mata sahabat. Sahabat bertanya, qalu wa ma jaizatuhu ya Rasulullah? Apa jaizahnya tamu? Ya, dari kita sebagai sahibul bait,
qala yaumuhu walailuhu, waktu siang dan malamnya harus diperhatikan. Wadiyafatu salah satu ayamin, dan bertamu itu lamanya hanya 3 hari saja. Lihat Pak, kalau kita bertamu berarti dipandang sebagai tamu oleh sahabul bait cuman 3 hari lamanya. Setelah itu kita jadi apa, biasa saja gitu, jadi kayak kawan atau apalah, pergi belanja untuk kebutuhan makan di rumah itu. Jadi batas tamu itu dinamakan tamu hanya 3 hari saja. Nah, kenapa dibatasi oleh Nabi SAW dalam hadis ini? Sebab bisa jadi Pak, yang namanya sahibul bait itu kalau terus melayani, ya, istilahnya kan jenuh juga gitu loh. Lelah lah, capek dia. Maka di dalam Islam itu jangan sampai terjadi yang namanya al-haraj. Haraj itu sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak gitu. Ini harus hilang dalam amalan kita, dalam perbuatan kita. Famakana wara'a zalika fahuwa shadaqatun. Maka bila lebih dari 3 hari itu sifatnya sedekah. Oh, tadi kan wajib ya, ngasih makan, ngasih minum selama 3 hari. Adapun setelah 3 hari lewat dia masih di rumah kita, itu terserah kita. Kita mau kasih alhamdulillah, enggak ya tidak dosa. Ya. Artinya dua belah pihak ini harus sama-sama paham sikapnya, bahwa dia bukan tamu lagi yang dilayani sebagaimana mestinya. Ya, selama 3 hari itu, maka setelahnya dia silahkan berinisiatif. Ya kalau enggak pulang dulu, nanti balik lagi Pak. Dapat jatah 3 hari lagi tuh. Ya. Ini hadis yang sangat lengkap ya tentang bagaimana kita menyambut tamu yang datang ke rumah kita. Maka dari itulah seorang muslim berpegang teguh kepada adab-adab ya terkait masalah ad-diyafah ya. Masalah menyambut tamu ini. Di poin A, undangan pertamuan ya. Undangan pertamuan. Jadi yang diundang itu menjadi tamu kita. Nah, biasanya di undangan-undangan ini kan ada kaitan dengan seremonial, Pak. Mungkin hajatan, mungkin walimah apa, tasyakuran. Pokoknya yang kita undang dalam kegiatan apapun secara sosial ini menjadi tamu kita. Ya. Yang pertama adalah hendaknya mengundang orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang baik. Kita undang orang yang mungkin awam, dia tidak sholat, tapi Islam gitu Pak. Boleh, niatkan untuk kita dakwahi. Niatkan kita untuk mengarahkan dia untuk menjadi lebih baik. Tapi bila kita ingin berkah rumah kita, undanglah orang-orang yang soleh, yang takwa itu. Karena pasti ketika diundang kita ngasih jamuan makan dan minum. La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah kamu menjadikan kawan kecuali orang beriman, dan janganlah makan makananmu kecuali orang yang takwa. Lihat, ketika dimakan sama orang yang baik, dia rajin ibadah, wah itu jadi sedekah jariah buat kita itu. Ya, dia bisa kuat dengan hidangan yang kita berikan dan digunakan untuk beribadah pada Allah. Yang kedua, jangan hanya mengundang orang-orang kaya untuk bertamu dengan mengharapkan ya atau dengan mengabaikan orang-orang miskin. Ini kaitannya mungkin dengan soal hajatan, Pak. Ya, kita punya pesta pernikahan anak kita, ada walimah di situ. Jangan diundang itu hanya orang-orang yang pejabat, ya, orang kaya. Yang miskin tuh ditinggalin, nggak diundang. Bismillah kita ngundang punya hajatan, yang kaya, yang miskin, orang perumahan, perkampungan, kita undang. Dan kita berharap untuk didoakan, itu aja Pak. Ya. Jangan
kita kepengen sesuatu itu dikembalikan. Ya, ini kan frame-nya orang hajatan di kampung, Pak ya. Kalau bisa ya nggak hujan gitu ya, dia sewa pawang hujan. Terus undangannya banyak gitu. Nanti pas selesai hajatan dihitung kan, wah, balik modal kan ya. Kita tidak memiliki persepsi seperti itu. Hajatan adalah wajibun diniyun, wajibun syar'i, kewajiban agama dan kewajiban syariat. Niatkan lillahi ta'ala, yang kaya kita undang, yang miskin kita undang, yang bangsawan kita undang, orang kampung pun kita undang. Ya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengingatkan kita, syarut ta'ami ta'amul walimah. Makanan yang paling jelek, yang paling buruk adalah hidangan walimah. Yud'a ilaiha al-aghniya'u dunal fuqara. Karena sahibul hajat itu hanya mengundang orang-orang kayanya saja dan membiarkan orang miskinnya tidak diundang. Berarti ilatnya dalam hukum ini adalah kita memilah-milah. Kalau sudah ada ya orang hajatan, ngundangnya khusus orang-orang kaya saja, orang fuqaranya diabaikan, ini sudah menjadi hidangan yang tidak baik, makanan itu. Ya. Jadi kita samaratakan saja, Pak ya, apalagi punya persepsi, wah jangan banyak-banyak dah, orang susah mah diundang nih. Dia mau makannya banyak, kondangannya dikit. Orang kaya makannya dikit, kondangannya banyak katanya. Ini nggak boleh terjadi persepsi seperti itu. Yang ketiga, tidak bermaksud bermewah-mewahan dan berbangga-bangga ketika mengundang ya warga dan masyarakat itu. Ada orang hajatan sampai 3 hari 3 malam, Pak. Ada ya? Hari pertama ngundang kiai untuk tausiah. Hari kedua organ tunggal. Hari ketiga ya, jaipongan. Wah, dia merasa, oh saya ini orang mampu, saya tokoh. Nah, ketika ngundang orang itu untuk berbangga-bangga, maka ini menjadi masalah dalam hidup kita. Ya hari ini mungkin kalau kita mampu sewa gedung ya Pak, ya itu untuk menghormati tamu aja lah. Tempatnya nyaman ya. Tapi jangan kita berbangga-bangga karena tempat itu tempat yang mungkin diminati oleh orang-orang elit. Ya, bismillah aja kita ngundang, tujuannya adalah untuk menghormati tamu dan tempat itu pantas dan layak untuk pesta. Ya. Di mana tuh Pak? Sini ada Geraha Bintang ya. Geraha Bintang kemarin anak saya wisuda di situ. Itu 4 jam ya. 30 juta. Wisuda situ. Lembaga pendidikan Al-Fida ya. Nah, itu kan gengsi kalau lama-kelamaan tempat itu. Apalagi banyak yang sewa kan. Jadi jangan kita main gengsi-gengsian soal mengundang warga untuk datang ke pesta kita. Pokoknya kita melaksanakan kewajiban agama, kewajiban syariat. Yang keempat, jangan mengundang orang yang sudah diketahui bahwa dia sulit untuk datang. Kita kenal dia jamaah di masjid, tetapi sibuk banget ya. Kayaknya susah ketemu beliau ini. Sengaja kita tidak undang. Dan itu tidak menyalahi secara agama, Pak. Karena kalau kita kasih undangan, dia akan merasa haraj. Haraj itu apa? Tidak nyaman. Aduh, saya datang nggak enak ini. Saya datang, saya nggak punya waktu. Nah ini nggak apa-apa, kita lewatin Pak. Nanti ketika ketemu Pak, kok hajatan nggak ngundang-ngundang? Saya kagak diundang, sengaja Pak. Karena saya lihat Bapak sibuk gitu. Nanti kalau kasih undangan Bapak jadi kagak nyaman kan gitu. Jangan sampai kita ngundang orang itu, dia tidak nyaman. Mau datang berat, nggak datang agak enak gitu loh. Ya. Nah ini ada 4 poin undangan dalam soal pertamuan. Ya. Jadi tamu yang kita undang itu menjadi tamu kita. Kemudian di poin B ini adalah adab menerima
atau memenuhi undangan ya, maaf, memenuhi undangan pertemuan. Jadi kita yang diundang nih, kok tadi kan yang undang, ini yang diundang. Maka adabnya adalah hendaknya seorang muslim selalu memenuhi undangan dan tidak melalaikannya kecuali ada uzur yang sangat mendesak. Kita diundang, bismillah datang Pak. Ada berapa undangan biasanya hari Ahad, Sabtu itu ya? Banyak tuh, hajatan semua. Ya. Bila kita tidak bisa semua kita datengin, ya lihat undangan itu. Kita timbang-timbang, mana yang harus saya datengin. Tapi hendaknya kita punya semangat untuk memenuhi undangan ya sesama muslim. Man du'iya fal yujib. Barang siapa yang diundang maka datangilah atau penuhilah undangan itu. Bahkan Rasul SAW ini berandai-andai kata Nabi, lau du'itu ila kira'i syatin la ajabtu. Seandainya aku diundang hanya untuk makan bersama dengan hidangan kikil kambing Pak, apa kata Rasulullah? La ajabtu, pasti aku penuhi. Walau uhdiya ila zira'un ilayya zira'un laqabiltu. Dan sekiranya aku diberi hadiah lengan kambing sini ya, niscaya aku akan terima. Jadi pantang seorang muslim itu menghinakan undangan atau merendahkan undangan dan merendahkan hadiah. Ini konotasinya hadis ini adalah bahwa Rasulullah itu tidak biasa makan kikil Pak. Rasulullah sahabat itu dulu ya kebiasaannya kalau ingin makan dagingnya daging saja, adapun bagian kaki itu nggak dimakan, ya dipendam atau dibuang lah. Ya. Sehingga seakan-akan hadis ini tidak terhormat makan kikil itu. Tapi kata Nabi, seandainya aku diundang hanya untuk makan bersama, hidangannya adalah sop kikil, pasti aku akan datang. Kalau aku dikasih hadiah hanya kaki kambing, pasti aku terima. Soal suka dan tidak suka nanti belakangan Pak. Yang penting bagaimana kita itu ya idkhalus surur, memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang yang ngasih hadiah. Kalau perlu kita puji, oh bagus ya ini hadiahnya, jazakumullah khairan, semoga manfaat untuk saya ini. Kan senang Pak itu. Ya. Apapun bentuk hadiahnya harus kita terima dengan senang hati. Yang kedua, hendaknya tidak membeda-bedakan antara orang fakir miskin dengan orang kaya dalam masalah undangan. Yang ketiga, hendaknya di dalam memenuhi undangan itu tidak membeda-bedakan antara yang jauh dan yang dekat. Ya harus kita datengin Pak, yang jauh yang dekat kita datengin. Jangan bilang saya nggak datang kejauhan alamatnya jauh banget ini. Kalau dekat langsung datengin. Nggak boleh Pak kita berbeda-bedain itu. Pokoknya yang ngundang duluan kita datengin. Nah di sini mungkin gimana sih kalau kita ngundang orang itu ada tempat duduk yang dibedakan, ada VIP, ada yang kelas biasa ya. Ya ini kan terkait ada hadis Rasul, posisikan orang itu sesuai dengan kedudukannya. Ketika dia tokoh, dia seorang bupati, dia seorang pejabat, seorang ulama, ya harus kita sesuaikan. Jadi VIP dan kelas yang biasa itu, ruang yang biasa, bukan berarti untuk gengsi-gengsian, bukan Pak. Ya. Inilah tempatnya, karena dia tamu khusus. Ya. Tamu khusus. Yang umum di sini, hanya mungkin tempatnya saja, adapun hidangannya kan sama, ya kan? Sama nggak Pak kalau VIP itu? Ya lauknya sama, nasinya sama, semua itu sama. Hanya tempatnya yang dibedakan. Ya. Yang kedua mungkin pelayanannya, dia dilayanin, ya ini suruh nyendok masing-masing, itu sah-sah saja itu.
Jadi soal VIP dan bukan VIP itu bukan hal yang krusial di dalam kehidupan kita hari ini ketika mendatangi undangan itu. Ya. Kemudian tidak boleh di sini membeda-bedakan antara yang jauh dan yang dekat. Dan jika ada dua undangan, maka seharusnya ia memenuhi undangan yang lebih dulu nyampe ke kita, yang kita terima. Ini ada 3 undangan Pak nih. Ini kalau saya datengin semua kayaknya nggak keburu waktunya. Yang satu kemana itu kan? Lihat-lihat, wah ini yang datang duluan ke rumah ini undangan ini yang diduluin. Karena sampai ke tangan kita ini yang duluan Pak. Ya, kalau kita semua datengin nggak bisa, nggak cukup waktunya. Dosa nggak kita nggak mendatangi yang tadi karena waktunya tidak cukup? Apalagi pesta di gedung Pak, berapa jam kita? 2 jam mananya gedung itu. Kita mau datangin semuanya udah selesai. Undangan banyak, ya udah mana yang bisa kita jangkau itu aja. Ya. Jadi luar biasa ya Rasulullah itu begitu jauh pandangannya. Apa yang akan terjadi di zaman umatnya sampai kiamat nanti itu ada dalam hadis. Ada dalam hadis Pak. Dan ini sangat mengena untuk di masyarakat Indonesia. Pak, kalau hajatan di kampung itu apa orientasinya? Kadang ya kalau dalam pandangan kita nih, ketika anak kita laki-laki besanan kan, yang ngadain hajatan di tempat perempuan kan biasanya selesai sudah. Tapi karena si orang tua laki-laki ini juga pengen hajatan, bikin lagi hajatan yang kedua di rumah laki-laki. Kalau niatnya itu mengundang saja Pak, yang ngasih makan dan tasyakuran, tafadhol silahkan itu. Tapi bila ingin mencari keuntungan, bahwa saya dulu udah banyak kondangan ke siapa-siapa, saya akan undang itu. Oh saya punya catatannya nih, saya kondangan ke si ini sekian, ini sekian. Ada bahasanya istilah keutangan. Orang tua saya gitu dulu. Saya masih SD, suruh nulis tuh. Oh, nulis catat semua nih, amplop yang ini masuk. Catat nama-nama itu. Nanti pas dia hajatan, suruh cek lagi. Coba itu, lihat tuh, ibu berapa keutangan sama si ini. Ada catatannya Pak, dibalikin lagi segitu. Nah hari ini karena kita sudah tumbuh dengan ilmu kita, nggak boleh itu dibilang keutangan, karena hadiah. Maka kita ketika datang ke tempat walimah, kita berapa ngasihnya? Udah, jangan berharap dikembalikan. Itu hadiah. Nanti kalau kita ngundang dia nggak datang, nggak apa-apa. Mungkin ada halangan ya. Ini kalau bahasa keutangan, ini utang semua Pak. Jadi orang yang hajatan di kampung itu semua kado atau hadiah itu adalah utang dianggapnya. Yang harus dibalikin nanti kalau yang kondangan itu hajatan. Itu nggak boleh terjadi Pak. Ya. Kemudian yang keempat di sini hendaknya jangan terlambat memenuhi undangan itu sesuai dengan jadwal Pak, maksudnya dengan waktunya. Kalau hari ini hajatannya besok kita datang kan udah telat ya, udah ketinggalan momentum kita. Tetapi bila memang itu ada halangan, kita minta maaf, saya kemarin nggak bisa karena ada kesibukan ya, saya datang sini secara pribadi saja dah ya, dan saya ucapkan barakallaka wa baraka alaika wa jama' bainakuma fi khairin. Idza du'iya ahadukum falyujib fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyut'am. Apabila diundang di antara kamu maka hendaklah memenuhi undangan itu, bila kamu sedang berpuasa maka lakukanlah sholat. Diundang nih Pak, ya undang sama temennya. Udah ketahuan makan siang undangannya. Dia puasa karena hari Senin. Berarti kalau dia puasa, udah jelas undangannya undangan makan-makan, supaya tidak membuat ya sahibul bait itu tidak nyaman, dia pergi aja ke musola. Udah, antum makan aja silahkan. Anda mau ke musolahnya atau masjid? Dia pergi ke masjid sholat Pak. Ya. Jangan ada di majlis, kagak enak yang makan itu nanti. Bisa nggak dibatalin puasanya? Bisa, bahkan lebih afdol dibatalin.
Wah Ustadz ini kan ibadah. Ya ibadah tapi kan sunnah itunya, status ibadahnya. Sedangkan memenuhi undangan wajib. Menghormati sahibul dakwah yang punya undangan itu wajib juga kita. Ya sama aja kita diundang makan-makan terus kagak makan, kagak menghormati yang ngundang, Pak. Batalin nggak apa-apa, nggak dosa, Pak. Bila tidak puasa maka wajib dia makan. Wajib dia mencicipi hidangan itu. Takallafu laka akhuka wa taqulu inni shaimun. Ya. Saudaramu telah berusaha payah, ya. Lalu apakah engkau tega, ya, mengatakannya aku sedang puasa? Tidak etis malah, Pak. Maaf saya lagi puasa, gitu. Itu nggak etis. Makanya bila diundang untuk makan siang, ya kita sebagai seorang muslim harus paham. Saya batalin dah puasa saya ini, ya. Saya menghormati undangan, gitu. Yang kelima, ketika memenuhi undangan hendaknya berniat menghormati saudaranya sesama muslim agar mendapat pahala, ya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Niatnya untuk menjadi pahala di situ. Nah, di poin C, ini bagian ketiga di dalam bab ini, hendaknya tidak berlama-lama di rumah mereka agar tidak mengganggu dan juga jangan tergesa-gesa, ya, untuk datang agar tidak membuat mereka kaget. Nah, ini tamu mendadak namanya. Ya, Pak. Bagusnya hari ini kan bikin appointment. Bikin janji aja gitu. Saya mau datang ke rumah antum. Kapannya bisanya? Ini etika, Pak, adab nih. Jangan kita datang tiba-tiba, kaget dia, ya. Pokoknya membuat sahibul bait itu kaget itu nggak boleh. Ada waktu-waktu yang kita tidak boleh menjadi tamu. Quran mengatakan min ba'dil zahirati, setelah waktu zuhur. Yang kedua min ba'dil isya, setelah isya. Zuhur ini kan penat, Pak, panas. Mungkin dia lagi istirahat. Kita datang, ya nggak boleh tuh. Larangan dalam Islam itu. Habis isya ini juga mau istirahat ini. Ya. Jadi Quran tuh sampai begitu mementingkan hal ini. Jangan sampai membuat sahibul bait tidak nyaman dengan sebab kedatangan kita. Nah, oleh sebab itu ini harus dipahami betul, ya, konteksnya. Hendaknya tidak berlama-lama ketika kita itu menjadi tamu di rumahnya, sesuai dengan kebutuhan. Tinggalkan setelah kita selesai dari kebutuhan itu. Ataupun kita jangan mendadak datangnya, ya. Ini menjadi bagian dari adab. Yang kedua, apabila memasuki ruangan, hendaknya tidak mengedepankan dirinya, akan tetapi hendaknya bersikap tawadu. Tawadu itu nunduk, menundukkan pandangan. Kan ngetok pintu, Pak, ya, Assalamualaikum. Terus ketika dibuka pintu, kita jangan menatap ke dalam, nunduk atau ke samping, atau kita berbalik. Kenapa begitu? Bisa jadi ada anggota rumahnya dari anak-anak perempuannya yang tidak menutup aurat, pokoknya. Nah, ini sangat penting juga nih, ya. Kita ketika ngetuk pintu rumah orang untuk datang sebagai tamu, ya, pas dibukain pintu kita nggak menjaga adab ini. Yang ketiga, hendaknya segera menghidangkan makanan kepada tamu, ya, sebelum diajak bicara ngobrol sana sini. Jadi suguhkan dulu, ya. Kita sambut, salaman, gimana Pak, sehat, sehat. Udah kita tinggalin, bentar ya. Pesan sama orang rumah itu, tolong bikinkan ini, ya. Wah, ini tamunya udah tua-tua nih. Kayaknya kalau dibikinin teh, udah jangan dikasih gula dulu, dipisah aja. Ya.
tua-tua kan gitu. Jangan-jangan sudah ada yang diabetes, ada apa itu. Ah, itu bagian daripada menghormati tamu, ya. Teh, suguhkan itu minumannya, teh atau kopi. Boleh kita tawarkan, Pak. Ya. Biasa kalau tamu kita kan basa-basinya tinggi ya. Udah air putih aja gitu. Apa gitu yang memudahkan sahibul bait. Jadi itu poin yang keempat ya, hendaknya tidak hendaknya memberikan jamuan dulu kepada tamu, baru diajak bicara dan ditanya apa keperluannya. Yang keempat, hendaknya tidak segera mengangkat atau menarik makanan sebelum mereka itu ya mengambilnya atau selesai. Belum diapa-apain, Pak, ya, belum diangkat, jangan. Ya. Hidangan itu nanti pas mereka sudah pada pulang baru dibenahin. Ya. Kemudian yang kelima, hendaknya menghidangkan makanan untuk tamu secukupnya. Karena kekurangan sedikit atau tidak cukup itu menandai bahwa ya menandai wibawa dan kehormatan dirinya. Sedangkan berlebih-lebihan adalah sikap memaksakan ya kehendak atau memaksakan dirinya, dan ada unsur yang disebut dengan at-tabdzir, yang mubazir, Pak. Kadang kita kan nggak ngepas juga tuh, niatnya menghormati tamu, tapi semuanya dikasih, ya. Hidangan ada gorengan, ada buah, apalagi Pak, ada biskuit, hongguhan, pokoknya di depan dia semua itu. Itu namanya hidangan yang berlebihan, nggak boleh, nggak wibawa juga, Pak. Jadi standar kita ini ngasih jamuan tamu, lihat waktu. Kalau tamunya pagi-pagi jam 9, Pak, apakah perlu dikasih makan? Enggak kan? Karena secara adat orang belum makan siang jam segitu. Kasih aja yang sesuai dengan waktu dia datang. Nah itu wibawa. Daripada kita berlebihan, ternyata tidak wibawa juga kita sebagai sahibul bait. Di mata tamu pun kita tidak dihormati jadinya. Yang keenam, apabila seorang muslim menginap sebagai tamu di rumah seseorang, hendaknya tidak lebih dari 3 hari, Pak. Ini tamu yang menginap, yang dimaksud tadi itu 3 hari itu. Kecuali jika orang yang ditamui atau tuan rumahnya memaksanya untuk tinggal di rumahnya ya untuk waktu yang lebih lama. Dan apabila hendak keluar atau pulang, hendaknya berpamitan terlebih dahulu. Jadi tamu harus pamit, jangan nyelonong aja tahu udah pulang, ya. Itu nggak boleh. Hatta itu saudara kita, Pak, keponakan kita, dia datang ke rumah kita sebagai tamu. Pas ini udah nggak ada dia, ditelepon, kemana kamu? Aku udah pulang. Ada didik dia, dikasih tahu nggak boleh begitu. Ya kamu harus pamit. Jadi jangan sampai ada tamu yang tidak pamit ketika pulang itu. Yang ketujuh, hendaknya mengatur tamu ya ketika mengantar tamu ketika ia akan pulang sampai kita keluar gerbang, Pak. Keluar gerbang, dia naik mobil atau naik motor ya. Setelah itu dia jalan sampai tidak kelihatan lagi. Ketingkat itu kita menghormati tamu. Jangan cuman dibuka pintu dia pulang berbalik ya, terus kita nggak lihat. Kita hantarkan dia sampai ke kendaraannya. Itu luar biasa itu. Yang kedelapan, hendaknya tamu pulang dengan lapang dada. Jangan menjadi omongan sahibul bait itu. Udah datang ke rumahnya ya, mana lapar banget katanya, cuma dikasih air putih doang. Ah ini kan udah nggak berlapang dada jadi tamu itu. Jadi berhusnuzonlah kepada sahibul bait. Ya pulang kita nggak ada omongan yang jelek, Pak. Udah. Ya kalau bisa mah hal-hal yang positif yang kita angkat gitu. Kayaknya lagi sibuk kali dia mau ada acara kali ya. Kitanya salah datang nih, nggak ngasih tahu. Gitu. Harus begitu, Pak. Jangan
jadi tamu, lantas dia itu menggunjingkan sahibul bait. Yang kesembilan ini, yang terakhir poin ini, hendaknya setiap muslim mempunyai 3 ruang untuk istirahat, Pak. Ya, untuk tidurnya orang yang ada di rumah itu. Ini minimal ini. Yang satu untuk dirinya, yang satu lagi untuk keluarganya, dan yang ketiga untuk tamunya. Tapi kan kita punya anak, ya biasanya ada laki-laki, ada perempuan. Ya kalau anak kita sekian banyak laki-laki semua, cukup satu ruangan, Pak, ya. Berarti ini minimal ya, Pak. Kalau kita bikin desain rumah kita itu ada 4, ya. 1 buat ruangan kita sebagai ayah ibu, 1 lagi buat anak-anak perempuan, 1 lagi buat anak laki-laki khusus, dan yang 1 ini kita niatkan untuk tamu. Untuk tamu. Ya, kalau di sini kan hadis ya, ini hadis nih. Firashun lirajuli wa firashun lil mar'ati wa firashun lid dhaifi wa rabi'u lisyaitan. Malah di sini hadisnya, Pak, kalau ada ruang yang keempat itu jatah setan. Ini gimana nih ngamalin hadis ini? Mungkin ketika ada tamu nih ya, ada tamu nih. Istri kita ya untuk sementara waktu tidur bersama anak-anak perempuan. Kita berarti di kamar anak laki-laki. Tapi kan kadang-kadang ayah sama anak itu jengah juga, Pak, ya, kalau udah gede itu anaknya. Kalau yang masih kecil kita nyaman, tapi anak udah remaja, ya ayahnya masuk tidur di situ, dia nggak nyaman itu biasanya. Tapi kalau kita punya ruang kosong, itu seolah-olah kata Nabi itu mempersiapkan ruang untuk setan. Ya, ini sih tergantung pemahaman sih, Pak. Di rumah kita jangan sampai ada 1 ruangan kosong selamanya. Itu saja. Karena bila itu kosong selamanya, sama saja kita ngasih tempat buat setan untuk ya tinggal di situ. Saya di rumah ada di atas 1 ruangan itu. Tadinya kan anak saya yang perempuan, ya, dia nikah kosong. Saya bilang kunci jangan di bawah itu. Nanti sesekali Abi Umi sholat di situ, istirahat di situ. Karena kalau kosong dalam waktu lama, sama saja ini kata Rasulullah, kita menyiapkan ruangan untuk setan istirahat di situ. Ya. Makanya masalah desain rumah ini, Pak, kita terlalu gede juga nggak enak ya. Anak-anak kan pasti pada pisah gitu loh. Ada yang kuliah, ada yang udah berumah tangga. Nah ini rumah 2 lantai gede banget, terus kamarnya banyak, kosong semuanya itu. Siapa yang tempatin? Jin dan setan tinggal di situ. Ya makanya bicara soal makhluk halus, Pak, ya. Ketika itu ada sesuatu yang aneh di rumah kita, berarti dia nempatin. Yang bisa mengetahui itu feeling, ya perasaan kita. Mungkinkah terjadi? Mungkin. Ini hadis yang berkata adalah shadiqul masduq, manusia yang dibenarkan perkataan dan perbuatannya, itu Rasulullah. Ya. Jadi seorang muslim itu hidup dengan tempat tinggal yang secukupnya. Nggak boleh bangga dengan rumah yang besar, banyak kamarnya, lantas kosong, yang dipakai cuma 1 ruangan saja. Ya. Maka kita sebagai ayah dan ibu, bisa nggak kita sesekali itu nempatin ini kamar anak kita yang pertama kosong, besok di sini kita sholat duha, kita tilawah gitu, ganti-ganti, Pak. Jangan dibiarkan kosong selamanya. Karena di situ ada ruang untuk jin dan setan menempatinya. Saya kira itu kajian kita pada kuliah duha hari ini tentang bagaimana Islam ya mengajarkan etika dan adab terhadap tamu, undangan, dan juga bagaimana ketika kita diundang sebagai tamu. Ya. Di sini semuanya lengkap dengan hadis-hadisnya. Saya kira itu. Bila ada hal yang ingin didiskusikan dan ditanyakan, silakan, Pak. Adakah? Pak Nanang, fadhol. Ada ibu-ibu yang hadir ke rumah
biasanya kan setelah tanggapan jalan itu sudah komentar kurang masih komentar Dia komennya langsung. ya macam mereview jangan. Oh, dikasih ini Kalau dalam acara kita ngobrol sama ibu-ibu gitu. oh, itu termasuk yang tidak boleh, Pak. Ya. Tidak boleh untuk membicarakan kekurangan tadi itu. Kalaupun ini harus diarahkan ke yang positif. Mungkin niatnya mungkin ya segitu kali undangannya ya, dikiranya. Ternyata membludak yang datang gitu. Gitu aja. Akhirnya kan nggak cukup hidangannya. Ya. Makanya di dalam etika mengundang, Pak, itu nggak boleh ngundang secara kolektif. Jamaah saya undang ya nanti pesta walimah anak saya tanggal sekian. Kan jamaah, Pak. Kagak tahu satu persatu. Rasulullah ketika ada sahabat mengundang dengan cara begitu, itu ditegur sahabat tuh. Jangan begitu ngundangnya. Undanglah satu-satu sehingga kamu bisa mengkalkulasi, ngitung berapa jumlah undangannya. Nah, undangan ini kan kita tahu, Pak, ini suami istri, berarti kan sepasang. Undangannya satu, yang datang berdua. Ini masih bujangan, ya nggak datang dia sendirian kan gitu. Jadi kita hitung ternyata ada 600 undangan. Ya 600 orang yang kita undang. Nah, tinggal kita estimasi, lebihin dah. Biasanya orang catering tuh paham nggak, Pak? Ketika undangan sekian harus menyiapkan sekian. Nah, kalau itu udah kita usahakan, ya, terus masih ada kekurangan, berarti ya tidak berhak kita untuk ngomongin kekurangan hidangan itu. Itu termasuk ghibah, Pak, sungguhnya. Ya, ya udah kalau nggak cukup, nggak kebagian makan, ya kita maklumin lah. Ya kita maklumin. Ya. Sempat kami, Pak, diundang juga oleh almarhum Pak Sadudin waktu hajatan anaknya itu. Saya yakin undangan sih pasti kehitung. Cuman ya ketika datang yang belakangan udah gak kebagian makan, ya kita maklumin saja karena beliau tokoh. Mungkin ada yang tidak diundang tetap datang juga gitu. Ya namanya beliau tokoh di Bekasi. Ya sudah kita maklumin. Ya. Kalau belum makan kita mampir aja di Sederhana ya, Pak. Kan enak juga makan di situ. Nah, itu mungkin sesuatu yang harus kita maklumin. Siapapun yang undang kita, bila ada kekurangannya harus kita maklumi. Gitu. Harus berhusnuzon. Jangan malah mengkritisi, dan itu bukan solusi sesungguhnya. Ya. Mau ngapain lagi? Orang udah selesai pestanya. Cuman ngomongin kekurangannya dan kejelekannya jadi dosa. Allah alam besar. Ya, Pak Anwar. Sosmed. Iya, ini zaman sudah berubah, Pak, ya hari ini. Jadi sengaja orang yang ngundang untuk walimah itu, pesta perkawinan anaknya biasanya udah pakai undangan digital, Pak. Sehingga ketika nyetak pun dia nggak banyak-banyak. Nyetak untuk kalangan khusus, sisanya itu pakai undangan digital. Saya kira ketika itu mafhum secara tradisi, ya sudah. Jangan dipermasalahkan. Kenapa? Ya hari ini sudah berubah, ya sudah bergeser, Pak. Undangan nggak perlu dicetak lagi, Pak. Oh, nyetak cuma berapa gitu. Sisanya digital semua, di japri kita. Ya, makanya sahibud dakwah yang mengundang itu harus ngitung jumlah tamu yang akan diundang. Jangan enak aja deh posting-posting itu, Pak. Wah, ternyata kelebihan, nggak sesuai dengan kapasitas hidangan. Nah, itu nggak boleh. Rasul sudah mengajarkan sahabat, kalau kamu ingin mengundang ke walimah, undanglah satu persatu, datangi. Pertama, itu lebih dihormati. Yang kedua, ya,
kamu bisa menghitung berapa jumlah hidangan yang harus disiapkan. Ingat loh Pak, kalau kita kembali kepada pemikiran asalnya walimah itu nggak ada hadiah, nggak ada hadiah. Yang ada kita memohon doa dari jamaah yang kita undang. Apa doanya ketika walimah? Barakallahu laka. Ini hadis. Berjalanlah dengan waktu sehingga ini ada muatan lokal di Indonesia ini. Yaitu siapapun yang diundang ke pesta walimah pasti dia menyiapkan hadiah. Tradisi di negara Arab Pak, yang sampai hari ini saya tahu ya, karena saya pernah diundang, ada kawan Arab itu nikah. Saya tanya dengan rekan senegaranya, ini kita ngasih berapa ya? Atau hadiah apa? Jangan katanya. Kamu diundang hanya untuk makan-makan, menikmati hidangan. Jadi walimah itu apa Pak artinya? Walimah itu bukan pesta ya, mana? Bukan pesta. Walimah itu hidangan yang disiapkan oleh sahibul bait pada perkawinan ya seseorang itu. Dan kata Rasulullah harus mengenyangkan, harus kenyang. Nah makanya ketika itu masalah makan yang mengenyangkan, ya kita harus ngitung itu. Enggak juga boleh kita mengatakan kondangan nggak ada makan Pak. Nggak boleh kita katakan gitu, wah kondangan tapi nggak ada makannya katanya. La walimah harus ada makan, hatta syabi'u. Aulimu walau bisyatin. Lakukan walimah sekalipun hanya menyembelih seekor kambing. Subhanallah yang diundang satu desa. Gimana supaya kenyang? Nah ini poin kenyang nih. Hatta syabi'u, sampai kenyang. Udah digulai aja lah, masukin kentang yang banyak. Cukup insya Allah buat undangan yang ada. Yang penting pada kenyang gitu. Jadi bukan cuma makan, tetapi Rasul mengatakan hatta syabi'u. Nah kombinasinya kultur kita ini, setiap ada undangan perkawinan kita ngasih kado, ngasih hadiah, ngasih amplop, itulah tradisi kita. Dan nggak boleh dikatakan salah. Tinggal kita luruskan bila itu salah, karena orang kampung menganggapnya ini adalah keutangan, utang, kita memahaminya ini hadiah, berikanlah hadiah. Nggak usah tulis nama, nggak apa-apa Pak, ya kan? Tujuannya Pak, nanti biar nggak ke ini gitu. Orang ini nanti nggak jadi beban, nggak usah nulis nama saya ngasih hadiah lillahi ta'ala sudah. Dengan kelayakan, kepatutan, dan kemampuan. Ya, karena kan kalau musim hajatan susah juga kita Pak ya. Maunya sih ngasih gede, tapi karena banyak banget nih undangannya Pak Anggoro ya. Ya pasti dikurangi nominalnya supaya kebagian semua. Itu masalah rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya hadiah itu menjadi pahala buat kita. Segera itu, undangan medsos boleh, tetapi harus terukur Pak. Karena sudah mafhum hari ini kawan-kawan kita kalau ada hajatan mengundangnya melalui undangan digital. Ya, bahkan ada tulisnya apa? Save the date gitu ya. Save the date, terus ada alunan apa? Nasyidnya, ya, yang nikah siapa, di mana alamatnya. Sekarang sudah nggak pakai dicetak lagi Pak, ya sudah pakai digital. Tapi bila itu mafhum undangannya, udah kita datengin, ya. Karena itu undangan sekalipun melalui digital. Saya kira itu Pak kajian kita pada pagi ini kuliah duha. Mudah-mudahan menambah ilmu kita tentang agama, tafaqquh fid din. Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan usia yang panjang sehingga kita bisa memiliki bekal yang cukup menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Adha insya Allah akan jatuh pada hari Ahad ya, sesuai dengan isbat pemerintah kita. Saya mungkin di ujung ingin memberikan penjelasan Pak. Ini bila beda begini kita dengan Arab Saudi, kita ngikut yang mana? Ya, sebab bukan soal Idul Adhanya, tetapi puasa sunnahnya. Nah kalau saya puasa hari Sabtu, ini sudah Lebaran di mana? Arab Saudi. Ya. Kita harus kembalikan bahwa sebagai jawaban adalah
patokannya kan tanggal 9 Dzulhijjah. Jangan melihat karena jamaah haji sudah wukuf, bukan. Jamaah haji wukuf juga karena ditentukan oleh Arab Saudi hari Sabtu Jumat tanggal 9 Dzulhijjah. Sama-sama menggunakan tanggal 9. Maka kita pun berpuasa sunnah patokannya tanggal 9 gitu loh. Ya. Tanggal 9-nya keputusan pemerintah kita itu jatuh di hari Sabtu. Karena ahadnya 10 Dzulhijjah ya. Nah, ini kita ngikut yang menjadi kebijakan pemerintah kita. Karena kita berada di Indonesia, diatur oleh Kementerian Agama, bahkan afdolnya kata Syekh Utsaimin ini ulama ternama di Arab Saudi, ya. Kata beliau, ahsannya, bagusnya ngikut kebijakan ahlul balad, negeri setempat. Secara fikih boleh nggak kalau ada orang yang ngeyel gitu, Pak, saya mau ngikutin Saudi lah, karena kan Saudi yang punya Arafah gitu, nggak ngikutin sini, ya boleh saja, silakan. Berarti dia yakin bahwa hari Jumat itulah dia berpuasa Arafah. Ya, tadi saya sudah sebutkan afdoliyahnya ngikutin ahlul balad, dan tidak salah, Pak, karena gini, di zaman Muawiyah ya, jadi khalifah di negeri Syam, itu masyarakat dan ulamanya melihat hilal awal Ramadan Jumat malam, maksud malam Jumat ya, malam Jumat. Jadi Jumatnya kan puasa. Kemudian ada sahabiat yang datang ke Madinah. Orang Madinah belum pada puasa. Ketemulah dengan Ibnu Abbas. Ya udah puasa aja katanya. Kami di negeri Syam sudah puasa, termasuk Khalifah Muawiyah sudah puasa. Kata Ibnu Abbas, enggak begitu urusannya. Karena Nabi mengatakan berpuasalah dengan melihat hilal dan selesailah puasa dengan melihat hilal. Jadi bisa jadi ya tempat terbitnya hilal di mana, di Syam sama di Madinah berbeda. Ya. Nah, akhirnya berbedalah waktu puasanya di situ. Apalagi kita, Pak, dengan Arab Saudi sudah beda waktu 4 jam ya, 4 jam. Dan tentu matlaul hilalnya juga beda. Ya, makanya jangan dilihat kan wukufnya hari Jumat. Ya. Tanggal berapa itu, Pak? Haji Akbar itu berarti Jumat ya? Hari Jumat tanggal 9 Dzulhijjah dalam hitungan Saudi Arabia. Hitungan kita kan tanggal 8 ya. Nah, ini mungkin tetap kita puasa di hari Sabtu, afdolnya hari Ahad kita sholat Idul Adhanya. Ya. Karena kalau kita ngikut Saudi berarti Jumat. Puasanya nunda dah. Ya, Sabtu kagak puasa, nungguin Idnya sama DKM gitu loh. Saya yakin kalau DKM sih ngikutin pemerintah ya, Pak. Nggak mungkin kita beda ya. Dan saya nggak tahu Muhammadiyah seperti apa, sama. Hari Sabtu, berarti dia sama dengan Saudi. Saya kontak teman di Pakistan juga, orang Pakistan. Kapan Idul Adha di situ? Dia bilang 10 Juli. Berarti sama dengan kita, hari Ahad, Pakistan juga. Baik, itu mungkin sebagai penjelasan tentang perbedaan kita di tahun ini antara Indonesia dengan Arab Saudi terkait masalah penentuan hari Idul Adha. Kita cukupkan, tutup dengan doa kafar majlis. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.